hidup di dalam extended family. Jadi extended family itu di dalam keluarga besar ya, ada selain ada ayah, ibu, kakak, adik gitu, ada paman, bibi, kemudian ada kakek neneknya seperti itu. Ternyata lebih bahagia daripada mereka atau daripada anak-anak yang hidup di nuclear family, di mana di dalam keluarga itu hanya ada ayah, ibu, adik kakaknya saja seperti itu. Nah, apalagi anak yang hidup di nuclear family dan tinggalnya di flat, jadi tidak punya lingkungan bermain atau lingkungan sosial. Nah, pada lingkungan yang anak-anak yang hidup di nuclear family dan yang tinggal di flat, menurut Profesor Malik, anak-anak tidak akan dapat belajar untuk mencintai orang lain kecuali dirinya sendiri. Tadi Profesor Malik bercerita bahwa di dalam bahwa anak yang hidup di nuclear family tadi diceritakan ketika anak itu sudah memiliki adik gitu kan, kemudian namanya juga butuh kasih sayang ya, kemudian dia pergi ke ibunya gitu kan, dia ditolong oleh ibunya, pergi sana, ibu sedang sibuk mengurus adik gitu kan, kemudian anak ini pergi ke ke ayahnya, ternyata ayahnya sedang membaca Quran, anak ini disuruh pergi tapi anak ini tidak tahu dia harus pergi kemana. Nah, ini akan berbeda ketika anak ini hidup di dalam extended family. Ketika ayah dan ibunya memiliki kesibukan yang lain, maka anak ini dapat memperoleh misalnya cinta dari bibinya atau dari mamanya seperti itu. Nah, yang diceritakan oleh Profesor Malik ini tadi adalah hasil penelitian dari relasi beliau yang Sanam is your Shannon seperti itu. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu juga, dari hasil penelitian dari Shannon ini juga ditunjukkan bahwa anak yang hidup di dalam extended family atau keluarga besar cenderung tidak mengalami mimpi buruk, kemudian juga tidak mengompol dan hidupnya lebih bahagia. Kemudian Profesor Malik tadi juga menceritakan salah satu klien yang pernah datang kepada Profesor Malik. Jadi ada anak-anak yang datang kepada Profesor Malik saat beliau masih praktek di Riyadh seperti itu. Anak ini sangat agresif, dia menyerang anak yang jauh lebih muda usianya dari dia. Kemudian dan oleh keluarganya anak ini ditolak seperti itu. Kemudian dia dibawa ke psikiater dan di psikiater dia diberikan obat tidur atau obat penenang, tetapi perilakunya tidak berubah. Kemudian anak ini karena perilakunya tidak berubah, kemudian datang dibawa orang tuanya datang ke Profesor Malik. Kemudian Profesor Malik bertanya kepada orang tua anak ini asalnya dari mana seperti itu. Kemudian orang tuanya bercerita bahwa dahulu mereka hidup di desa seperti itu, di mana mereka hidup dengan keluarga besar, selain ada ayah ibu juga ada paman bibinya. Kemudian anak ini juga bermain dengan teman-temannya seperti itu. Nah, kemudian dibawa oleh orang tuanya pindah ke Riyadh. Di Riyadh itu daerah kota seperti itu ya, dan kemudian tinggal di flat seperti itu. Nah, setelah pindah ke Riyadh ternyata barulah perilaku anak ini berubah menjadi agresif. Nah, kemudian Profesor Malik meminta obat untuk anak ini dihentikan, dan beliau menyarankan supaya ayah dan ibu dari anak ini setiap sore membawa anaknya ke taman agar dapat bermain dengan anak-anak lain. Dan sebulan kemudian ternyata anak ini perilakunya sudah berubah seperti itu. Kemudian Profesor Malik tadi di akhir memberikan penekanan bahwa sekarang ini kita hidup di dunia artifisial yang membuat kita menjadi semakin sulit untuk mencintai dan bahagia. Now I want to ask you an important question. What is the love which is really binding forever? What is the love which is greatest to us as humans? What is the most sacred
love. What is the greatest spiritual love? It is the love of who to who. Ada yang mau jawab? Jadi tadi Profesor Malik bertanya kepada Bapak Ibu audiens gitu ya, apakah cinta yang dapat mengikat selamanya? Karena tadi kan judul workshop kita kan Love That Binds, atau cinta yang mengikat. Apakah cinta yang paling besar untuk kita sebagai manusia? Apakah cinta yang paling sakral? Apakah cinta spiritual yang paling tinggi? Dan cinta itu dimiliki dari siapa ke siapa? Apakah ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawab? Atau yang mau menjawab? Monggo silakan. Bu Rina? Sorry, Professor. She wants to answer your question. Yeah, I want an answer from them. Yeah. Yes. She said love for Allah, Love, for Allah. love for the sake of Allah. But more important than this, this is a very high level. But I can see love which is even greater and more permanent. I can love somebody for the sake of Allah. But this was during our life. You would die and I would die. But the love that continues forever. What is it? What translate what I said? Ya, jadi cinta kepada Allah memang adalah cinta yang paling tinggi. Sedangkan ketika kita mencintai manusia gitu kan, cinta itu akan berakhir gitu karena kita akan mati, orang yang kita cintai juga akan mati seperti itu. Oleh karena itu cinta apakah atau cinta dari siapakah ke siapakah yang akan berlangsung selamanya? She said love from the mother to her children. But tomorrow the mother will die, the children will die. Oke, kalau cinta kepada ibu dan anak nanti ibu dan anak. Or probably the children and the mother becomes very sick and the children are tired of taking care of her. This love it goes away. Jadi pertanyaan And even if you love someone so much and then both of you die in the hereafter, no love, you run away from him. Everybody for himself. Translate this. Oke, jadi kalau cinta kepada ibu dan anak, cinta itu juga bisa berakhir begitu ya, karena ibunya juga bisa mati gitu kan, karena sakit atau karena apalah, anaknya juga bisa mati seperti itu. Nah, cinta yang dimaksud oleh Profesor Malik itu lebih dari cinta manusia yang misalnya nanti kalau kita sudah meninggal pasti akan mengalami kehidupan di akhirat gitu. Yang mana cinta yang ditanyakan oleh Profesor Malik itu adalah cinta yang seperti apa, dari siapa ke siapa, yang bisa bertahan sampai di akhirat. Nah, ini pertanyaannya jadi sering gitu ya. Ada yang jawab? Ya, mari. She answered that the highest love is our love to Rasulullah SAW. The love to Rasulullah sallallahu alaihi, it is true. But there is a greater love. Bukan itu jawabannya, ternyata bukan cinta kita kepada Rasulullah. This lady. Okay, the answer Allah loves to all of Allah's creator. The love of
Allah loves to all of Allah creature. Yes, great woman here. She said the right thing. It is the love of Allah to us who created. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting with his companions, and then there was another crowd of people, and the mother, she had her small toddler, 2 years and a half, 3 years son. Then the son is lost. And then she started to shout, my son, my son, my son, like this going around. Then she found her son. He was playing in a different room. She held the son like this and embraced him and wept. Tears came from her. The Sahaba sitting with the Prophet, they saw this. And some of the Sahaba were tearful. Then the Prophet said to them, are you really surprised about the love of this woman to her son? They said, yes, Ya Rasulullah, yes. He said, Wallahi, Wallahi, Allah loves the humans He created more than this woman to her son. Jadi betul jawaban dari Ibu yang berbaju hijau itu bahwa cinta yang paling besar adalah cinta Allah kepada kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Mari tadi mengisahkan bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, kemudian ada seorang ibu yang memiliki balita atau toddler begitu ya. Kemudian suatu saat anaknya ini hilang. Ibu ini kemudian menangis ke sana kemari mencari anaknya, dan ketika anaknya ketemu, ibu ini kemudian langsung memeluk anaknya sambil menangis. Sahabat-sahabat yang menyaksikan hal ini kemudian juga ikut terharu dan menangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian terkesan dengan cinta ibu ini kepada anaknya? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, wallahi atau demi Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai ciptaannya jauh melebihi cinta ibu ini kepada anaknya. So we should understand this. This is a very important pillar, and it is something that we have lost. Muslims have lost this great ability to teach their children to love Allah and to think of Allah as a loving being to them. You know this Daesh, ISIS, the main reason for it is that when they were brought up as children, they never had any feeling of love. There was no love. Even to Allah subhanahu wa ta'ala, they feel Allah. And they feel Allah is going to punish them for anything that they have done wrong. But they don't feel this love of Allah to them, or love to Allah. They do not have the wall around them is closed. And the picture they have of Allah since they are children. What do their mothers say? You little bad boy, look here. If you don't hear what Mama say, Allah will throw you in hell. Then the little child opened his eye very big and imagine Allah as very big human being. And then holding him from his leg like this and his head down. You don't listen to Mama and throw him in hell. Baik, there was some
Jadi menurut Profesor Malik gitu ya, jadi bahwa cinta bahwa salah satu hal penting yang hilang dari kita sebagai muslim yaitu adalah untuk mengajarkan anak-anak kita itu untuk mencintai Allah. Beliau tadi memberikan ilustrasi misalnya orang-orang di ISIS begitu ya, bahwa mereka itu mungkin adalah orang-orang yang kehilangan cinta kepada Allah. Betul bahwa mereka itu takut kepada Allah, tetapi mereka tidak memiliki rasa cinta kepada Allah atau bahwa Allah itu mencintai mereka. Jadi yang ada itu hanya ketakutan bahwa Allah akan menghukum mereka. Nah, hal-hal semacam ini terjadi karena tembok psikologis yang melingkupi mereka itu sempit, sehingga yang ada hanya ketakutan itu tadi. Dan ketakutan terhadap Allah ini mungkin dulu yang diajarkan oleh ibu-ibu mereka semasa mereka masih kecil. Jadi ilustrasi dari Profesor Malik itu lucu tapi mengena gitu ya. Jadi ketika kecil mungkin anak-anak itu kalau nakal sama ibunya dipanggil, kamu anak nakal gitu kan. Kalau kamu nakal nanti kamu akan dilempar Allah ke neraka seperti itu. Sehingga dalam diri anak-anak ini kemudian timbul ketakutan dan muncul bayangan bahwa Allah itu adalah manusia yang super besar begitu kan, yang kalau misalnya anak-anak ini nakal akan menghukum mereka dengan cara melempar mereka ke neraka seperti itu. So these people, there are people who love Allah and worship Him because they love Him. And there are people who think they have a contract with Allah. Do this, you get this. You don't do this, you get the punishment. The child has good imagination. Every child, when he's told about Allah, imagines Allah as a huge human being. That is why religions that think of a man like Jesus as God, it is something which they got from childhood or from other religions that are pagan. But Allah to us, Allah can never be described. He is beyond the human senses and human perception. ليس كمثله شيء. There is nothing like Allah. Now children have great imagination. Their imagination is much more developed than us. Have you seen a child playing? He has a brick. But then this brick becomes a bus who is playing with it, as if it is a real bus. If you begin to tell him stories, you can see the child, how he becomes involved in the stories. That there are so rats, you don't want him to go down, then there are rats that will eat up your ears. He imagines really big rats. I still remember, and I'm very old now, but I remember the picture I had of Allah when I was a child. I remember it very clearly. I was traveling, one of a relative who is also a teacher in the school. My father was the headmaster. Then my mother went to the village, and my father told this man, take Malik, he's a child, take him to the village, to his mother. So he took me in the train. And the train, it is in Sudan at that time, people, all of them come together in the train, they bring their food together, they eat the others. So I was with him, I was a same child. Then he wanted to test me. He said to me, Malik,
what is faster than this train? Then I looked out of the window. I have seen a car. The train at that time was very slow. So I saw a car going faster. I said, this car is faster than the train. Then what is faster than a car? I said, the aeroplane. I have seen the aeroplanes every day coming over our house. The aeroplane is faster than the car. Then he said to me, what is faster than an aeroplane? Then I said to him, Allah. So everybody laughed. What an intelligent boy. I wasn't intelligent. Because at that time I imagined Allah as a very, very large human being wearing a Sudanese garb. He put one foot in the capital, the other foot in the village. So he can just go around like this. This is what Allah did at the time. So whatever you tell a child, if you tell him all the time, Allah is the punisher. If you do something, Allah will punish you. Then he will think that Allah has no business but to see whenever he does something wrong to punish him. But there is no love, there is no rahmah, there is no kindness. Jadi Profesor Malik tadi mengatakan bahwa dari manusia itu ada orang yang betul-betul mencintai Allah dan ada orang-orang yang tidak mencintai tetapi sekedar memiliki kontrak saja dengan Allah. Jadi ketika ada perintah bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ini, ya mereka sekedar melakukan saja tetapi tanpa dilandasi rasa cinta sama sekali. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati ketika mengajarkan cinta dalam konteks cinta dengan Allah ini kepada anak-anak, karena anak-anak memiliki imajinasi yang sangat kuat melebihi imajinasi orang dewasa. Profesor Malik tadi sempat menyinggung misalnya ada agama yang mempersonifikasi bentuk Tuhan itu seperti apa. Misalnya kalau di Kristen Yesus itu dipersonifikasikan gitu ya, bentuknya orang seperti itu. Nah, menurut Malik mungkin ini berasal atau muncul dari pengalaman masa kecil di mana anak-anak